Bayangkan ada sebuah anime yang memiliki premis bahwa jagoan kita itu sangat-sangat jago menghindar. Inilah first impression gue terhadap anime yang sebenarnya pas gue nontonin tuh mata gue agak-agak capek. Tapi ada bagusnya. Tapi ada Nigejozu no Wakagami alias The Elusive Samurai, sebuah cerita dari anime terbaru yang menurut gue premisnya ini sebenarnya agak ngajak bercanda. Karena ini adalah premis kodian yang dimana gue udah agak sedikit cukup lelah ya. Yaitu adalah premis-premis isekai yang dimanfaatin untuk sesuatu yang benar-benar the whole plot, the whole universe, the whole story is all about the title. Kayak Bofuri gitu. Bofuri isekai nggak sih? Kayaknya nggak deh. Tapi ya itu adalah sebuah plot anime yang dimana karakternya takut mati, jadi semua atributnya itu dipakai semuanya langsung untuk bertahan hidup, ke constitution atau ke defense gitu. Jadi ya biar dia nggak mati-mati karena defense-nya gede. Atau I parry everything. Jadi ini hero jagoan banget karena dia bisa parry semuanya. Gue belum nonton sih, jadi kalau gue salah correct me if I'm wrong. Jadi ntar ada lagi nih jumping samurai. Jadi samurai yang selalu ngindarnya dengan lompat. Atau the kick fighter, yaitu jagoan yang cuman jago nendang karena pukulannya lemah, dia cuma bisa nendang. The counter hero, ya ini apa Seven Deadly Sins, tapi ya itu pokoknya semuanya counter gitu ya. Dan kali ini kita dapat premis elusif, yaitu Raja Miss. Jadi jago selalu untuk menghindar, untuk bikin serangan musuh miss. Karena dia dari kecil jago lari, jago menghindar, jago kejar-kejaran dan main petak umpet. Jadi dia sudah terlatih untuk menjadi seorang Yue, seorang hero yang jago menghindar. Tapi kalau disuruh mukul, dia akan sangat-sangat jelek. Nanti ada lagi hero yang cuman bisa defense, ya kan? Dia cuman pakai tameng terus cuman gebuk pala orang. Tapi ntar di season berapa tamengnya keluar laser. Jujur, gua sangat-sangat bosan dengan premis yang seperti ini. Bener-bener kayak, ya ampun Jepang, kalau lu emang belum bisa ngeluarin anime, belum bisa ngeluarin manga, ya nggak usah keluarin, nggak usah ditumpuk, nggak usah di mass produce banyak-banyaknya, yang akibatnya menjadi kayak kodian kayak gini. Ya udah deh, tapi gue tonton karena waktu live streaming banyak banget orang yang minta gue untuk ngecek episode 1-2-nya, dan akhirnya gue nonton, dan menurut gue sebenarnya ada bagusnya. Oke, ini udah pasti jelas harus kita omongin lah, bahwa visualnya itu beberapa ada yang bagus, apalagi pada saat berantem gitu, kayak pergerakan kameranya lagi-lagi bagus banget, bagaimana dinamikanya, bagaimana mereka menggambarkan tentang peperangannya dan lain-lain, gue suka sekali. POV waktu lari ngejar api di episode 2 juga bagus banget, tapi kayaknya mirip sama sebuah anime mana pun gue lupa gitu. Yang paling bagus menurut gue di episode 2 waktu ngelawan pamannya itu sih, yang tiba-tiba jadi kayak apa ya, goresan kanvas gitu pertarungannya. Itu emang sesuatu yang selalu gue suka sih dari berbagai macam anime gitu, ketika dia bisa kayak seakan-akan gambaran kuas. Namun di luar itu gue tidak menemukan keistimewaan, gue malah menemukan sesuatu yang benar-benar annoying. Ini mungkin hanya gue, dan bisa jadi ini kesalahan gue, yaitu adalah mata gue capek. Gue pusing ngeliat frame rate-nya waktu episode 1. Kayak frame rate-nya bener-bener dipaksa untuk 15 atau 20 atau patah banget gitu. Sehingga mata gue bener-bener kayak nggak terbiasa dan jadi canggung gitu, jadi kikuk gitu ngeliatinnya. Dan pada saat gue maksain untuk liatin, lama-lama pusing juga. Kenapa gue bisa bilang ini salah gue? Ini bisa jadi salah gue karena sebelum gue nonton Elusive Samurai, gue nonton yang Wistoria, yang Sword and One itu, yang frame rate-nya 120 kali itu ya. Yang udah kayak Genshin style dan lain-lain. Jadi kayak buset nih, jatuh banget perbandingannya frame rate 120 ke frame rate 12 atau 6. Jadi buat gue sayang banget sih kalau misalnya ini bener-bener terjadi gara-gara problem biologis, yaitu problem mata tua yang abis dikasih gambar bagus, tiba-tiba dikasih gambar frame rate-nya diskonin. Gue gak tahu apakah diskon frame rate ini disengaja atau enggak, atau emang pengen ngasih tahu, oh ini lagi masa lalu jadi makanya frame rate dipatahin. Tapi buat gue sangat kurang sih. Ini adalah keputusan yang menurut gue gak perlu-perlu amat. Dibikin frame rate biasa aja juga tetap bisa kerasa kok masa lalu historinya dan seberapa sejarah ini cerita. Oh ya, dari ceritanya tentang Hojo Clan ya, yaitu si siapa namanya gue lupa. Ya pokoknya Tanjiro kita ya, ini Tanjiro nih tiba-tiba jago banget menghindar ya, dari awal udah suka lari-larian dan lain-lain, tapi tiba-tiba dia harus menghadapi masalah besar, dimana pada masa itu yaitu kerajaannya itu tumbang, shogunate lebih tepatnya ya. Shogunate tuh kayak pemimpin militer Jepang yang sebenarnya lebih jelas memimpin Jepang daripada emperornya pada saat ini, yaitu dari Kamakura Shogunate, yang ternyata di overthrown alias digulingkan sama anak buahnya sendiri. Nah, dia ini tuh harus mengembalikan kejayaan keluarganya lah, tapi ya dia masih kecil dan dia nggak jago nyerang, dia cuma jago menghindar. Dan itu semua akan dibantu sama seorang priest ya, yang dimana ini kayak gintoki banget. Dan ini menurut gua adalah hal yang paling nyebelin ya. Sorry kalau kalian gak suka, tapi ini bener-bener hal yang paling nyebelin dari The Elusive Samurai selain frame rate yang ngedrop adalah
si Pris ini yang menurut gua, apakah memang ini style Jepang bercerita sekarang sangat mengganggu sekali, sangat mirip Gintoki sekali, tapi di tempat-tempat yang gak penting. Kita ngeliat waktu itu lagi ada pembantaian, lagi ada kekejaman dan lain-lain, tapi dia malah ngelucu, dia pakai frame rate patah-patah ketawa, pakai senyum-senyum yang comedic timing dan lain-lain, terus jadi kayak nontonin pertunjukan komedinya Jepang, bener-bener di timing yang off banget gitu, kayak pengen ngelawak tapi lucu juga enggak, atau memang gue yang nggak dapat gitu cara style lawakan yang lebih jadul di Jepang. Tapi menurut gue kayak aneh gak sih ini lawakan Pris ini tuh apa ya, nggak tahu apa emang lucu. Emang menurut kalian lucu ya? Emang menurut kalian lucu ya? Atau emang orang-orang Jepang juga sukanya yang komedi begini ya? Bener-bener sayang sekali gue melihat komedinya, bener-bener jadi sesuatu yang aneh, dan bahkan di episode 2 gue skip karena kayak aduh, terus masukin unsur-unsur masa depan, tiba-tiba ada board game yang dalam menceritakan itu, buat gue bukannya mengindahkan malah jadi mengganggu sekali. Dan jadinya ini akan lebih asik kalau misalnya ini kita skip ke fight scene-nya. Dan di fight scene pun gue ada sesuatu yang gue suka tadi ya, yang dimana tiba-tiba jadi kayak goresan kuas, tapi mulai nih kode-kodean shonen, yaitu adalah freeze frame, terus mukanya kasar, terus tiba-tiba yang kayak Dragon Ball style yang cuma susu aja dan lain-lain, serta logika yang buat gue jadi mengganggu gitu. Maksudnya gini loh, ini kan udah ada brutalnya gitu ya, udah ada apa ya, simbolisasi bola jatuh jadi pala jatuh dan lain-lain, tapi di beberapa adegan tuh masih kayak dibikin sok mau lucu, sok mau cute, sok mau safe gitu. Di fighting scene-nya juga kayak gitu, aneh banget. Padahal tuh gue lihat salah satu adegan di mana tuh harusnya si penjahatnya ini, si uncle ini tuh tinggal ditusuk pakai tombak, malah dipakai tendangan kaki, dan dia pendek gitu. Si cewek ini kan, lu kan pendek ya, lu masih bocil nih ya, dan lu senjata utamanya tombak gitu ya, dan tombaknya masih ada gitu, dan kenapa lu malah tendang, kayak mengganggu aja gitu. Lagi-lagi kan apa, arahan directingnya ini kayak aduh, ya minimal ketebas kayak pantatnya, jadi kayak sakit gitu. Gara-gara sakit pantatnya akhirnya bisa dipenggal dah tuh pala. Makanya tadi yang gue bilang pengen save, tapi nanggung, orang lu udah nunjukin banyak pala kepotong, tangan kepotong, ngapain dibikin save? Beberapa kali tuh background di anime ini bagus banget, tapi beberapa kali juga gue liat background di anime ini tuh kayak nggak ngeblend sama karakternya. Ini bener-bener aneh dan bener-bener membuat gue jadi punya perasaan yang cukup campur aduk. Ini literally gue mix sama anime ini. Karena kenapa? Karena gue pribadi juga orang yang suka sama sejarah-sejarah, apalagi sejarah-sejarah macam Shogunate, Emperor, Sengoku Jidai kayak gini tuh seru banget untuk diikutin. Apalagi kalau kalian main Dynasty Warrior, Dynasty Warrior apa? Anjir, apa yang samurai namanya, lupa gamenya. Komen di bawah, lupa gue, fuck. Atau lo main Total War dan lain-lain. Ini kan seru banget gitu untuk nginget momen-momen kita kembali mempelajari sejarah Jepang melalui game. Tapi kenapa mereka nge-treatmentnya kayak gini ya? Apa emang udah bukan selera gue ya anime-anime zaman sekarang ya? Jadi menurut gue anime ini ya mungkin cocok untuk kalian ya. Mungkin kalian tonton dan kalian akan seneng gitu ya. Tapi buat gue agak PR nontoninnya nih ya. Agak bener-bener bikin pala gue mumet nih lihat frame rate-nya dan bagaimana pengadeganan komedi Pris yang kita yakin pasti di episode berikutnya dia akan selalu hadir dengan kepala besarnya, frame rate putus, dan cahaya komedi kodian yang di abuse dan lain-lainnya. Jadi marilah kita bersabar menikmati The Elusive Samurai. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa nikmatin gak anime kayak gini, atau malah sama kayak gue gitu, kayak emang frame rate-nya aneh bang, terus kayak jokesnya mau ala Gintoki tapi gak Gintoki gitu. Ini pengisi suaranya Gintoki juga gak ya? Pokoknya gue tunggu lah komen kalian di kolom komentar di bawah. Dah, tulis saya buruan sekarang ya. Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan anime kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa lakuin dengan klik tombol subscribe di bawah. Ya, sekianlah Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri. Bersabar-sabarlah sama Jepang, tapi entah kenapa gue punya insting di Jepang udah mulai nge-spam anime. Nge-spam aja kayak spam aja gitu. Dan kesian sih orang-orang udah kayak visualnya diimba-imbain kayak gini, tapi secara story dibikin mulai premis-premis sepele kayak I parry everything, I evade everything, I jump everything, I one hit kill everything. Sayang banget. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.